Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Perdagangan Tom Trikasih Lembong. Hakim menyebut status tersangka yang disematkan oleh Kejagung terhadap Tom Lembong sudah sah dan sesuai dengan aturan hukum. Salah satu pertimbangannya terkait dengan kepemilikan dua alat bukti untuk menjerat Tom sebagai tersangka. Menurut Hakim, Kejagung telah menggelar ekspos menaikkan perkara Tom dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian Kejagung juga disebut sudah memeriksa sejumlah saksi, begitu juga pemeriksaan ahli. Dalam pemeriksaan itu ditemukan sejumlah alat bukti yang digunakan untuk menjerat Tom Lembong. Mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami, T. Marbun Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijianto S.A. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa termohon. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak permohonan pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Hakim menilai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung dalam hal ini selaku termohon telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum acara pidana. Seperti apa tanggapan dari kuasa hukum setelah pra-peradilan yang diajukan kandas? Kita membahasnya bersama Zaid Musafi selaku kuasa hukum Tom Lembong. Pak Zaid, selamat sore. Sore. Baik. Pak Zaid, langsung saja untuk tanggapan bahwa semuanya ini ditolak secara keseluruhan dalam pra-peradilan oleh Hakim Tunggal tadi, dan memang semua yang diajukan keberatan dari pihak Tom Lembong ini adalah masuk pada materi pokok perkara, bukan materi pra-peradilan. Tanggapan Anda, Pak? Ya, tentu yang pertama yang kami tanggapi adalah wajar kita merasa kecewa atas pertimbangan. Sebelum sampai putusan, atas pertimbangan dulu. Jadi dalam pertimbangan itu, hakim pemeriksa mengkomentari atau memberi pertimbangan itu dengan menyatakan dua alat bukti yang disampaikan atau dijadikan bukti oleh termohon, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung, sudah sah gitu, mengutip apa yang diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini dalam keterangan ahli yang kita hadirkan itu sudah sangat jelas bahwa alat bukti yang sah itu harus punya nilai pembuktian, yang kedua harus punya relevansinya dengan perkara. Berdasarkan persidangan pada proses bukti formil, pemeriksaan bukti formil, itu tidak ada audit BPK-RI yang berhak yang menyatakan secara tegas bahwasannya ada kerugian negara. Yang kedua, kejaksaan pernah mendalilkan bahwasanya audit itu dihitung oleh BPKP. Faktanya dalam persidangan pemeriksaan alat bukti juga itu tidak ada. Jadi ternyata yang ada apa? Yang ada adalah hasil ekspos gelar perkara internal kejaksaan bersama BPKP yang menyatakan adanya dugaan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Nah, dikuatkan dalil tersebut hanya sebatas kredit gelar perkara atau ekspos perkara. Ini yang kita sayangkan. Bagaimana bisa sebuah kerugian negara itu dihasilkan berdasarkan hanya sebatas rapat atau gelar perkara ekspos yang menurut ahli kami itu adalah mekanisme internal, bukan menjadi alat bukti terjadinya tindak pidana. Dalam persidangan ahli juga sudah dijelaskan bahwasanya alat bukti itu adalah alat bukti yang pada saat terjadinya suatu tindak pidana. Kalau itu terkait dengan pasal 2 dan pasal 3, itu harus ada akibatnya. Apa akibatnya? Yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, siapa yang berhak men-state
adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu adalah BPKRI, dan fakta Ya. ini tidak ada, dan kita sangat menyayangkan jika ini bukti yang ada saat ini itu dianggap sah tanpa adanya alat bukti dari Baik. audit BPKRI tersebut. Mas Zaid, saya ingin mendalami soal siapakah yang paling berwenang dalam konteks menyampaikan ada kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara begitu ya. Karena dalam sidang tadi di pra-peradilan kan hakim menyebutkan bahwa kejaksaan disebut juga bisa menentukan kerugian negara secara mandiri atau bersama institusi lain. Jadi tidak harus dengan BPK ataupun BPKP bahkan. Dan sementara itu disebutkan juga total kerugian ekonomi atau kerugian keuangan negara juga masih dalam penghitungan bisa ditentukan di ujung pemeriksaan tersangka oleh hakim tingkat pertama. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini? Ya, begini. Kalau proses itu masih dihitung, itu hal yang wajar dan lumrah karena mungkin memang dalam proses penghitungan itu butuh waktu. Cuma pertanyaannya adalah, kenapa saat proses itu masih dihitung, sudah ditetapkan seseorang sebagai tersangka? Kenapa saat proses itu masih dihitung, sudah dilakukan penahanan terhadap orang tersebut? Lantas dasarnya apa? Kan masih dihitung. Oke, nggak ada masalah selama proses penyidikan itu dihitung, diaudit, nggak ada masalah. Tapi kan yang jadi masalah bagi kami adalah Pak Tom Lembong sudah ditetapkan tersangka, hasil audit masih dihitung. Pak Tom Lembong sudah ditahan, hasil audit juga masih dihitung. Lah, kan ada hak kemerdekaan orang sebagai warga Ya. negara. Itu yang dilindungi KUHAP, itu yang dilindungi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, itu juga yang dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang BPK bahwasanya hasil audit kerugian keuangan negara itu harus dideklar oleh BPKRI kalau masih dihitung. Tapi orang udah ditetapkan tersangka dan ditahan. Itu tentu Jadi sangat ada disayangkan. aturan yang memang menyebutkan juga soal audit dan soal adanya kerugian negara atau tidak itu memang harus keluar dari BPK ya. Ada Iya. aturan yang menggarisbawahi itu. Karena ini soalnya bertentangan betul. dengan ada sebenarnya. Berarti ini Betul. hal yang berbeda ya. Bisa nanti diperdebatkan tentu saja dalam persidangan di materi pokok perkara utamanya ya di persidangan. Baik. Nah, kalau bicara soal kerugian negara juga kita melihat dari putusan MK ya bahwa yang dimaksud kerugian negara itu adalah actual loss, bukan potential loss. Bagaimana Anda melihat ini? Itulah putusan MK melindungi setiap warga negara untuk tidak dengan mudah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak dengan mudah dinyatakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Mekanismenya apa? Ya harus dideklar oleh BPK. Itu mekanisme yang fair dan adil menurut kami selaku tim hukum. Karena apa? Harus ada auditnya dulu. Karena ini bukan OTT ya. Ini bukan Ya. OTT gitu. Lain halnya kalau OTT gitu kan, ataupun perbuatan suap atau apapun. Ini kan pasal 2 dan pasal 3 ini perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Nah, sebelum dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum itu ada dulu nggak kerugian keuangan negaranya? Kita harus fair, harus adil di sini memperlakukan semua warga negara. Dan kami meyakini sampai sore ini gitu kan, dengan tidak adanya hasil audit itu, apa yang menjadi keyakinan Pak Tom Lembong disampaikan kepada kami, dia siap menghadapi proses hukum apapun karena dia tidak merasa mencuri apalagi menimbulkan kerugian keuangan bagi negara. Kami nggak ada beban dan kami siap aja apapun prosesnya. Karena publik sudah melihat bahwasannya sampai sore ini tidak ada hasil audit, bahkan dalam pertimbangan hakim tadi udah di state juga sama di state di barusan itu bahwasanya masih dihitung. Kan itu pertimbangan majelis hakim dan itu tidak ada masalah. Ini yang kita sayangkan. Di saat masih dihitung, tapi secara orang sudah aturannya ditetapkan Mas Zaid, tersangka. secara aturannya jika kemudian disebutkan di sini total kerugian negara juga masih dalam penghitungan bisa ditentukan di ujung pemeriksaan tersangka oleh hakim tingkat pertama. Artinya menurut Anda kalau sudah dia tetapkan tersangka walaupun kerugiannya masih dihitung itu sebenarnya harusnya tidak sah penetapan tersangka itu. Karena kalau yang disampaikan di sini justru bisa saja ditetapkan tersangka, kerugiannya masih dihitung.
Iya, sekarang kalau gitu jangan pasal 2, jangan pasal 3 yang digunakan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu kan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan Ya. wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Bagaimana sih ngitung kerugian negara? Kan Ya, harus ya, ya. dihitung. Nah, itu tentu harus Kerugiannya melalui ada audit, gitu ya. nggak bisa sembarangan orang ada ya apa namanya ya kejaksaan boleh menghitung, mengundang ke AP boleh menghitung ya kan, silakan menggunakan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan penghitungan Ya. silakan. Tapi untuk Oh, mendeklar itu kewenangannya harus ada di BPK. BPK gitu. Oh, oke. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya BPK misalnya nih belum mendeklar tapi di satu sisi penegakan hukum sudah dilakukan dengan penetapan tersangka, menurut Anda itu tidak tepat? Itu makanya kami mengajukan upaya hukum pra peradilan. Pra peradilan. Kenapa? Karena menurut kami tidak tepat gitu dan mekanismenya yang dibenarkan secara konstitusi adalah pra peradilan. Untuk itu kita ajukan, kita Ya. uji dan kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang menjadi bukti dari kejaksaan menetapkan Pak Tom Lembong ya kan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap Pak Tom. Nah, faktanya setelah persidangan dilaksanakan semua sudah terungkap. Yang ada hanyalah ekspos gelar perkara. Itu yang kami Ya. sayangkan gitu. Artinya menurut Anda ini justru lebih parah lagi ya penetapan tersangka berdasarkan ekspos begitu ya. Dan kemudian di sini kan disebutkan 4 alat buktinya itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan kemudian petunjuk berupa barang bukti elektronik. Ya. Jadi kalau kita mau apple to apple dalam pembuktian ya, dalam kasus dalam permohonan Prapit ini, kan dari pihak termohon atau kejaksaan menyatakan bahwasanya audit BPK bukanlah syarat menetapkan tersangka. Kan seperti itu, ya kan? Karena tidak di state dalam putusan MK itu harus ada penetapan declare kerugian negara dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ya, sekarang dalam aturannya yang udah tegas mengatur, yang boleh mendeklar untuk memenuhi ketentuan unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, itu cuma BPK. Ya kalau memang keberatan adanya ketentuan tersebut, ya silakan saja kejaksaan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Menurut kami itu kita taat pada aturan seperti itu. Gitu. Makanya kita mengajukan upaya pra peradilan. Oke, baik. Nah, kemudian kalau bicara soal, tadi disinggung juga, kalau bicara soal kebijakan, mendak-mendak yang lain juga harus diperiksa, itu menurut Hakim pra peradilan tadi memang tidak masuk materi pra peradilan. Tanggapan Anda? Ya, jadi kami tidak meminta dalam proses pra peradilan ini untuk memeriksa menteri lain, itu tidak. Tapi berdasarkan sprindik kejaksaan itu di situ ditulis penyidikan untuk tahun 2015 sampai tahun 2023 gitu. Nah, pertanyaannya kami selaku tim hukum menyayangkan loh kalau memang 2015 sampai 2023 di antara 6 menteri kenapa Pak Tom aja yang diproses gitu kan? Nah, Pak Tom ini Karena ada posisi beberapa kan yang menteri kedua. ya. Pak Tom Karena itu ada beberapa 2015 sampai menteri yang 2016 ya? lainnya. Iya, Pak Tom kan hanya 2015-2016 dan itu pun juga dia yang bagian kedua kan di antara 6 menteri itu gitu. Nah, inilah makanya kita wajar publik bertanya, apakah terjadi kriminalisasi terhadap Pak Tom Lembong? Apakah terjadi diskriminasi atau Pak Tom Lembong ini penegakan hukumnya dilakukan tebang pilih? Ini tentu menjadi pertanyaan yang wajar karena faktanya demikian. Gitu. Adanya sprindik itu kan 2015 sampai 2023. Tapi ya memang bukan kewenangan Hakim Prapit untuk memerintahkan diperiksanya 6 menteri yang lainnya. Tapi itu tadi sama sekali tidak masuk menjadi pertimbangan. Menurut Anda seperti apa? Ya nggak ada masalah karena memang kan bukan kewenangan pra peradilan untuk menentukan apakah yang lainnya itu diperiksa kapan oleh kejaksaan itu saya rasa jadi kewenangan dari kejaksaan. Oke, baik. Setelah putusan pra peradilan ini lalu apa langkah selanjutnya dari kuasa hukum dan dari pihak Pak Tom Lembong sendiri? Ya kami ikuti proses hukum.
yang berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum. Artinya kalaupun ada panggilan ataupun ada proses hukum selanjutnya yang terjadi terhadap Pak Tom, ya kita harus menghormati itu karena kita sudah melakukan upaya hukum rapid, publik sudah menilai bukti-bukti yang kita sampaikan ke publik dalam proses rapid ini, ya kan. Di sisi lain kita sudah mulai punya gambaran secara komprehensif, ya kan, apa yang sebenarnya dituduhkan terhadap Pak Tom dan bukti yang dimiliki dan sudah berjalan itu apa aja. Baik, artinya ini tinggal tanda kutip bertarung di pengadilan terkait pokok perkara utamanya ya, begitu ya Pak Zaid. Baik Pak Zaid Musafi, kuasa hukum Thomas Lembong, terima kasih atas waktu Anda bersama kami memberikan keterangan di Metro hari ini. Selamat sore Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.